Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan capek dan menyerah dengan orang ketiga. Ya, sebelum ke pembahasan, saya mengucapkan selamat bergabung dengan channel kita ini bagi yang baru subscribe ya. Saya doakan semoga hidupnya berkah dan semoga kebersamaan kita ini melalui video-video di channel YouTube kita ini ya menjadi waktu yang berkah, berpahala bagi Anda ya, dan semoga Allah mudahkan rezekinya ya, dan Allah mudahkan jodohnya, Allah mudahkan segala keinginannya untuk mewujudkan keinginan agar mantan bisa segera kembali kepada Anda. Semoga Allah mudahkan dan beri jalan yang terindah. Amin ya. Nah, jadi ya, ada 3 tanda ketika mantan capek dan menyerah dengan orang ketiga. Orang ketiga itu bisa saja ya, tampilannya memang wow banget lah, ganteng banget, cantik banget. Pokoknya kalau orang melihat itu pasti terpukau. Kalau diajak kondangan itu sangat membanggakan ya, karena semua orang akan melihat, menjadi pusat perhatian. Kalau jalan di mall, semua orang akan terpesona. Tetapi biasanya di balik profil orang yang punya pesona yang sedemikian kuat ya, itu ada hal-hal yang tidak baik. Jadi itulah keseimbangan manusia. Kelihatan fisiknya nyaris sempurna, tetapi biasanya akhlaknya tidak baik. Dan itulah jawaban kenapa kita lihat banyak ya di Amerika sana artis-artis terkenal yang istrinya artis juga, cantiknya luar biasa, tapi tidak bisa mempertahankan pernikahan ya, karena di balik pesona kecantikannya tadi ada biaya hidup yang sangat tinggi untuk perawatan kecantikan ya. Di balik pesona kecantikan yang luar biasa ada biaya busana yang amat sangat mahal. Di balik pesona kecantikan yang luar biasa tadi ternyata ada gaya hidup yang kalau diikuti itu membuat kantong seseorang kempes terus ya, tidak pernah bisa berpisah dengan ATM karena harus ngambil duit terus ya. Ya kalau kemudian di ATM-nya masih ada duit, kalau di ATM sudah tidak ada duit, terus apa yang mau diambil, kan begitu ya. Nah, sehingga biasanya kelelahan dan menyerah itu karena faktor gaya hidup tadi yang tidak bisa diikuti. Banyak orang yang kemudian mencoba peruntungan. Dia sudah tahulah dari cara dandannya, dari merek pakaian yang dia pakai, dari apa yang dia ceritakan. Biasanya kan kalau orang matre selalu mengatakan, tapi kamu jangan kaget loh ya, kalau aku ini sebenarnya matre. Aku kan matre. Dia pikir itu tidak serius. Padahal kalau zaman sekarang ada orang yang bilang begitu, artinya dia matre betul. Ya, orang yang bilang aku itu sebenarnya tidak matre, tapi yang dibicarakan kalau aku mau jadi pacar si Anu, ya, dia janji mau memberikan mobil, ya,
Dibilang oleh temannya, pacaran kan haram. Ya kalau aku mau menikah dengan dia, ya, dia sudah janji mau belikan rumah, mobil, dan jalan-jalan ke Amerika. Aku ndak mau, aku lebih memilih kamu, misal begitu. Dia bilang dia tidak matre, tapi tetap aja yang dia bilang, mobil, rumah, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ya, orang biasanya akan menyerah ketika besar pasak daripada tiang. Itu kan kata orang-orang bijak zaman dulu. Pasak, ya. Tahu pasak ya? Nah, ini ada tiang. Jadi ketika pasaknya itu, apa ya, pasak itu kayak paku begitu ya, itu lebih besar daripada tiangnya. Anda bayangkan saja, ini tiang nih, ini pasaknya, ya, begitu. Ya tidak akan kuat tiang tadi untuk menahan kolomnya. Bahkan tiang, ya, kemudian misal di sini ada balok lagi, disambung dengan pasak yang sedemikian besar, hancur itu tiang. Ya, ini yang kuliah di teknik sipil tahu persis itu ya. Kalau kita membuat bangunan kayu, biasanya kalau zaman sekarang gampangnya orang menyambung kayu itu dengan paku. Tapi ada teknik sambungan kayu ya. Ada namanya sambungan mulut ikan segala macam itu. Jadi kayunya itu ditaki. Ya. Kemudian dibuat sehingga ada ruang yang saling melengkapi. Nah, di situ kemudian dimasukkan pasak. Dan pasak itu biasanya kecil. Tetapi ketika besar pasak daripada tiang, ya orang kemudian akan kelelahan dan menyerah. Kita kerja nih, jungkir balik, dapat gaji misal sebulan berapa ya sekarang? Rata-rata antara 3 sampai 5 juta ya. Kerja sebulan penuh jungkir balik. Dia ngajak makan malam, sekali makan habis 500.000. Bayangkan kalau gaji 3 juta, sekali makan habis 500.000. Berapa persen sudah? Banyak. Ya. Nah, sehingga ada 3 tanda ketika mantan menyerah untuk mempertahankan orang ketiga. Jadi tandanya yang pertama, ketika dia membutuhkan tempat untuk curhat. Ya. Jadi manusia itu capek dia kalau tidak ada tempat curhat. Dia butuh curhat. Dia butuh bercerita. Dia butuh untuk mengeluarkan seluruh unek-unek dan bebannya tadi. Ya, dan biasanya dia akan bercerita ke siapa? Kepada orang yang dia sudah terbiasa bercerita. Ya, yang mungkin kalau dia punya sahabat, dia bercerita ke sahabatnya. Tapi kalau ternyata dia tidak punya sahabat, dia akan kembali kepada mantannya. Misal kalau mantannya cuma satu, cuma Anda, ya dia cerita ke Anda. Tapi kalau mantannya ada beberapa, ya tentu dia akan datang ke salah satu yang dia merasa bisa bercerita nyaman dengan yang bersangkutan. Ya, tapi yang pasti akan curhat. Walaupun curhatnya bisa ke Anda atau bisa ke yang lainnya. Yang kedua, namanya orang capek, pasti dia istirahat. Anda lari maraton, capek. Kan tidak mungkin dipaksa lagi, wong menggerakkan kaki saja sudah tidak sanggup. Apa yang dilakukan? Berhenti, istirahat, mengumpulkan tenaga. Sehingga orang yang kelelahan dan menyerah, biasanya istirahat. Dia menjadi
tidak produktif, ya, bisa jadi cuti kerja atau resign kerja, ya, atau di media sosialnya kelihatan tidak ada postingan apapun, ya, karena orang yang kelelahan dan menyerah itu jangankan berpikir kreatif untuk memposting sesuatu, ya, mungkin masak mie saja ketika lapar malas, ya, begitu. Itu adalah keadaan yang biasanya dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kelelahan ketika berinteraksi dengan pasangannya. Mandi saja itu sudah malas. Sehingga kalau Anda datang ke rumah teman, ya, yang Anda tahu bahwa dia sedang punya persoalan dengan pasangannya, itu biasanya kucel, malas mandi, malas makan, dan seterusnya. Ya, nah, kemudian yang ketiga, ya, tentu ketika seseorang menyerah dan betul-betul sudah tidak sanggup lagi mengikuti gaya hidup dari orang ketiga tadi, yang dia lakukan adalah memutus, ya, atau melepaskan orang ketiga tadi. Dan itulah jawaban ketika Anda mau sabar, ya, saat mantan Anda direbut oleh orang ketiga. Sebenarnya cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terlihat, ya. Kebenaran itu pasti akan selalu menang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jadi orang ketiga merebut mantan dengan cara yang batil, kebatilan ini pasti akan hilang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.